Tema kita pada siang hari ini menjaga kebersihan hati. Kenapa hati harus dijaga? Karena sekurangnya 3 hal. Kenapa hatimu perlu kamu jaga? Sekurangnya setidaknya karena 3 hal. Yang pertama, innahu malikun muta. Hati itu adalah raja yang ditaati. Kalau hatinya benar, rakyatnya benar semuanya. Matanya benar, telinganya benar, lisannya benar, tangan kakinya benar, perut farjinya benar. Kalau hatinya benar, jadi orang kaya dia benar, jadi orang miskin dia benar, cantik dia benar, kurang cantik dia benar. Orang kalau hatinya benar, jadi orang pinter benar, jadi orang kurang pinter benar. Asal hatinya benar, semuanya bakalan jadi benar. Malikun muta, raja yang dipatuhi. Makanya kalau kamu kepengen membenarkan hidupmu, atau kamu pengen membenahi hidupmu, pengen benerin hidup, benerin hati. Orang hatinya bener, hidupnya bakal bener. Orang kalau hidupnya bener, matinya bakal bener. Orang kalau matinya bener, di akhirat akan berada dalam keadaan yang nyaman. Bahagia akhiratmu apabila hidupmu diakhiri dalam kebaikan. Dan kalau ingin hidup diakhiri dengan kebaikan, maka hiduplah dalam keadaan baik. Kalau ingin hidupnya dalam keadaan baik, maka perbaikilah hatimu. Semuanya ada di sini, di dalam hatimu sendiri. Ini yang dimaksud dengan sabda baginda kita Nabi besar Muhammad. Katanya Nabi kita Muhammad, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahatil jasad kullah, wa idza fasadat fasadatil jasad kullah, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut benar, benarlah semuanya. Apabila rusak, rusaklah semuanya. Ketahuilah, segumpal darah tersebut adalah hati. Kenapa kita mesti jaga hati kita? Sebab yang pertama, hati adalah raja yang ditaati. Ketika ia baik, baik semualah rakyatnya. Ketika ia rusak, rusak semua pula lah rakyatnya. Kalau hatinya benar, benar semua anggota tubuhnya. Kalau hatinya rusak, rusak pula lah seluruh anggota tubuhnya. Kalau hati rusak, mata bakalan rusak deh. Senengannya nontonin cowok-cowok kalau lagi lewat di depan gang. Sampai akhirnya lagi sholat pun kebayang-bayang. Alangkah indah senyumnya. Berantakan sholat kita karena ketidakmampuan kita menjaga mata. Mata tidak terjaga disebabkan karena hati yang tidak terjaga. Benahi hatimu, terbenahi matamu, telingamu, lisan, tangan, kaki, perut. Semua anggota tubuh jadi benar ketika benar hatinya.
Sebab kedua, alasan kedua, kenapa kita perlu jaga hati kita. Karena segala kebaikan Allah letakkan di sana. Bu, manusia hidup ini yang paling berpengaruh adalah iman. Hal terindah yang Allah turunkan, hal terpenting yang Allah turunkan kepada manusia namanya iman. Hal terpenting Allah turunkan kepada manusia adalah iman. Dan iman letaknya di dalam hati. Hal terindah yang Allah turunkan ke atas muka bumi adalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada apapun yang mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta sebagai hal terindah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang manusia, letaknya di hal terpenting yang Allah turunkan namanya iman, letaknya di hati. Hal terindah yang Allah turunkan kepada manusia namanya cinta, letaknya di hati. Hal tertinggi yang Allah turunkan kepada manusia namanya ikhlas. Sir min asrari lan adauhu illa fi qulubil mahbubin min ibadi. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ikhlas adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku. Hal tertinggi yang aku berikan kepada seorang manusia adalah keikhlasan. Tak akan kuberikan kecuali kepada orang-orang tercinta dari hamba-hambaku. Ikhlas sebagai hal tertinggi yang Allah hadiahkan kepada seorang manusia, Allah hadiahkan kepada turunnya kepada hati. Kepada hati. Makanya nggak ada siapapun yang bisa menilai. Nggak ada siapapun yang bisa menilai ikhlas. Nggak ada siapapun bisa nilai iman. Nggak ada siapapun bisa menilai cinta. Karena itu adalah sesuatu yang letaknya di dalam hati. Dalamnya lautan masih bisa diukur. Tapi apa yang ada dalam hati manusia siapa yang tahu? Sebagai tempat turunnya berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan semua hal-hal indah yang Allah turunkan itu turunnya dalam hati. Tawadhu letaknya di dalam, qanaah letaknya di dalam, sabar letaknya di dalam hati. Syukur letaknya di dalam, ilmu manfaat letaknya di dalam, takwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala letaknya di dalam, roja berharap hanya kepada Allah letaknya di dalam hati, khasyah kehusyuan rasa takut yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Khasyah, khusyuk, rasa takut kepada Allah tersebut letaknya di dalam hati. Maka untuk sesuatu hal yang Allah letakkan di dalam hatimu, pastikan hatimu bersih sehingga kamu berhak untuk menerimanya. Saudara sekalian, kayak gini loh. Kalau orang-orang lagi pada kelaparan, kemudian ada seorang dermawan, ada seorang soleh, laki-laki soleh yang sangat dermawan dan kaya raya. Dia terus bilang kepada warga daerah tersebut, saya akan membagi-bagikan makanan yang paling enak, paling nikmat. Harap semua orang bawa wadah. Silakan datang ke rumah saya. Maka orang pun ngantri bawa wadah masing-masing. Ada yang bagus, ada yang jelek, semuanya dikasih.
Tahu-tahu ada seseorang bawa wadah, bawa tempat. Mohon maaf, ada kotoran ayamnya di situ. Mohon maaf, ada setetes darah di situ. Mohon maaf, ada kencingnya anaknya mungkin di tempat tersebut yang masih tersisa di wadah itu. Ada muntahan dari bayinya. Ketika ada seseorang bawa tempat kotor seperti itu, saudaraku sekalian, tentu yang bagi-bagi nggak jadi mau meletakkan makanan di dalam wadah tersebut. Dia akan bilang next, silakan yang selanjutnya, yang ini yang bawa tempat yang kotor dilewatin, kamu silakan. Yang bawa tempat yang kotor dia nggak bisa bilang dasar pelit nggak mau ngasih. Bukan dia nggak mau ngasih bu, bukan dia nggak mau ngasih dek. Akan tetapi wadah yang dibawa sama orang tersebut adalah wadah yang kotor. Dia akan bilang bersihkan dulu wadahmu, kemudian kemarilah aku akan memberikannya kepadamu. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kamu merasa saya sudah hidup berpuluh tahun lamanya, tapi kok saya kayak gini-gini aja ya. Saya gak pernah tahu rasanya cinta kepada Allah. Saya hidup sudah 50 tahun. Saya gak pernah tahu rasanya cinta kepada Nabi Muhammad. Saya sudah hidup 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah berapa ribu sholawat saya lakukan, tapi saya nggak pernah tahu rasanya kehusyuan dalam sholat. Sudah sekian puluh tahun, sudah berapa ratus purnama saya lewati di saat hidup saya di dunia. Tapi kenapa sampai sekarang saya masih susah mengendalikan hati? Kenapa sampai sekarang saya belum juga dikaruniai ilmu yang manfaat? Kenapa sampai sekarang iman saya masih berada di bawah juga? Kenapa sampai sekarang bahkan untuk urusan sekedar sholat subuh pada waktunya saya begitu sulit mengerjakannya? Masalahnya seringkali saat dia hendak menurunkan rahmatnya ke dalam hatimu, hatimu belepotan dengan kotoran-kotoran. Ketika ia hendak menurunkan keindahan-keindahan darinya, ia bukannya pelit, ia bukan tidak dermawan, ia dermawan kepada siapapun yang meminta kepadanya. Akan tetapi ia mencegahnya darimu karena wadah tempat turunnya segala keindahan tersebut masih berlumuran dengan kotoran-kotoran. Karenanya kamu perlu membersihkan hatimu. Kita perlu membersihkan hati kita. Bu, nggak capek apa? Hidup terkalahkan terus dengan emosi. Dek, nggak capek apa? Ngadepin perasaan diri sendiri. Capek apa nggak capek? Capek. Sampai kamu merasa nih saya kayaknya perlu healing deh. Capek banget saya. Emang kamu capek apaan sih? Capek sama perasaan sendiri ya. Ini adik-adik zaman sekarang nih. Urusannya sama lelah menghadapi diri sendiri. Seringkali merasa perlu healing. Perlu mengobati diri gitu. Dikirain penyakitnya, permasalahannya ada pada luar dirimu. Tidak, Dek.
Kebahagiaan yang kamu cari adanya di dalam hatimu sendiri. Kebahagiaan yang selama ini kamu cari tidak berada di luar dirimu. Ia ada di dalam dirimu sendiri. Seringkali saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, dimanapun saja kalian berada, jangan kamu cari bahagia di mana-mana. Sebab ia tidak berada dalam tempat yang jauh. Kamu jangan berpikir saya mau ke Bali buat healing. Saya mau jalan-jalan ke Singapura biar senang. Saya pengen bepergian kemana-mana biar hati saya terobati, mengobati luka hati. Kamu pergi kemana-mana, piknik, tamasya, enggak gitu. Adik-adikku sekalian, enggak gitu. Bahagia bukan terletak di sana-sana. Bahagia itu Allah turunkan kepada hatimu. Orang yang bahagia, dia akan merasa bahagia walaupun di tempat sempit, gurun pasir serasa taman berbunga. Orang yang hatinya bahagia, suara memakakkan telinga terdengar seperti suara merdu belaka. Orang yang hatinya bahagia nggak pernah dengar istilah kalau lagi jatuh cinta tai kucing rasa. Walaupun ya, saya heran sama istilah itu. Kok bisa ada istilah tai kucing rasa coklat? Dia pernah nyoba bagaimana tuh? Apakah pernah ada seorang iseng ngeliatin tai kucing apa coklat? Saya cobain Sedikit sekalian yang saya muliakan, bahagia itu letaknya di sini. Di dalam hati kita sendiri. Jangan cari di sana-sana. Ia dekat saja dengan dirimu. Dek, ia dekat saja dengan dirimu. Ba, ka, bu, na, dalam diri kita sendiri. Semua hal-hal indah, hal-hal baik Allah turunkan dalam hati, termasuk kebahagiaan. As-sa'adah, Allah sebutnya as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, itmi'nan, semuanya Allah letakkan dalam hati. Alladzina amanu, kata Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa damai, hati mereka senantiasa tenang, sebab mereka selalu mengingat Allah. Jadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan letaknya di dalam hati. Itu sebabnya siapa yang mencari hal-hal yang indah semacam ini, bersihkanlah hatimu agar kamu berhak mendapatkannya. Bahkan rezeki yang bikin hati merasa puas, merasa cukup. Sebab ada rezeki yang orang dikasihnya itu nggak pernah merasa cukup. Ini rezekinya rezeki zahir aja nih. Dia minta rezeki terus, padahal udah kaya terus saja nyari rezeki, terus saja minta rezeki. Dia pikir yang dia cari itu uang, padahal yang dia cari itu kesenangan, ketenangan. Dan kesenangan, ketenangan tidak terdapat pada uang. Sehingga akhirnya dia terus-terusan aja
Mencari uang, walaupun udah punya banyak uangnya, tetap aja cari uang, cari uang, cari uang. Kesian, kesian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan itu yang sejatinya kamu cari. Yang kamu cari sebenarnya adalah ketenangan, adalah kebahagiaan, adalah rezeki zahir batin qanaah. Dan itu semuanya ada di dalam hati. Turunnya kepada hati, bersihin hatimu, maka kamu akan mendapatkan semua yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Itu sebab yang kedua. Kenapa kita mesti benerin hati kita, mesti bersihin hati kita. Pertama tadi karena dia adalah raja yang ditaati, pimpinan yang dipatuhi kalau dia benar semuanya. Yang kedua, karena hati adalah tempat turunnya segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, kenapa kita perlu jaga hati kita? Teman-teman saudaraku sekalian, simak. Ini menurut saya adalah alasan terbesar kenapa kita perlu menjaga hati kita. Sebab nilai kita ada pada hati kita. Nih, kita bisa duduk sama rata di tempat ini, meskipun ada sebagian yang berdiri ya. Kita duduk bersama-sama di tempat ini. Apakah nilainya sama di sisi Allah? Tidak, demi Allah. Nilai kita tidak sama. Kita duduk di sini, ada yang di bawah, ada yang di atas. Bukan berarti yang di atas nilainya lebih tinggi daripada yang di bawah. Pun bukan berarti yang terdekat dengan saya misalnya lebih tinggi daripada yang jauh tempatnya dari saya. Bukan berarti yang berhasil melihat, walaupun samar-samar karena jauh duduknya, bukan berarti dia lebih banyak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang mungkin ada di luar pada saat ini. Tidak. Nilai kita dimanapun saja kita berada, saat kita sholat, saat kita sedekah, saat kita bangun di waktu malam, saat kita sedang membaca Al-Quran, bahkan saat kita ada di jalan-jalanan, saat kita ada di ruangan kelas, saat kita ada di dapur, saat kita ada di ruang tamu, dimanapun saja kita berada, nilai kita, penentuan baik buruknya kita, penilaian untuk setiap catatan-catatan perbuatan-perbuatan kita, nilai kita ada pada hati kita. Ia adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bu, hatimu pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ketika kamu menghadapi suamimu, bukan yang dinilai bukan hanya sekedar ucapanmu padanya, perlakuanmu padanya, apalagi sekedar masakan yang kamu hidangkan padanya, bukan. Akan tetapi hatimu di manakah berada? Ketika kamu sedang menghadapi suamimu, akan tetapi di dalam hatimu berisi laki-laki yang lain yang kamu cintai, yang kamu harapkan lebih daripada suamimu, sembari hatimu berkata, andai saja saya tidak menikah dengan laki-laki ini, akan tapi menikah dengan dia. Hatimu adalah hati yang telah berkhianat, meskipun perlakuanmu baik sekalipun kepada suamimu. Sebab yang Allah pandang adalah hatimu. Yang Allah lihat adalah hatimu. Dek, meskipun kamu tutup auratmu sehingga kamu tidak menampakkan selembar rambut pun di hadapan laki-laki, dan itu adalah sesuatu hal yang mulia, betul.
Akan tetapi bagaimanapun nilaimu bukan pada sekedar kain yang menutupi auratmu itu, akan tetapi lebih kepada apa yang ada di dalam hatimu. Jika bahkan siang malammu, hatimu kamu penuhi dengan pandangan yang haram. Jika siang malammu yang kamu lihat, yang kamu pandang adalah tontonan-tontonan yang tidak diperkenankan untuk dilihat. Jika yang kamu bayang-bayangkan senantiasa adalah sesuatu yang haram, maka nilaimu berdasarkan dari semua itu. Berdasarkan dari apa yang ada pada hatimu. Karenanya, yuk belajar buat bersihkan hati. Malu gak sih kalau selama ini Allah selalu kita jadikan sebagai tempat penyimpanan aib-aib kita? Sementara setiap kali kita berbuat kebaikan, kita ingin semua orang tahu kebaikan-kebaikan kita. Malu gak sih? Kita selama ini menunjukkan kayak baik gitu. Luarnya baik, bicaranya baik, tingkah lakunya baik. Padahal kita biarkan hati kita penuh dengan kebusukan, penuh dengan keburukan. Saat lisan kita memuji seseorang, hati kita membohonginya. Hati kita berisi caci maki kepada orang tersebut. Betapa selama ini Allah Subhanahu wa taala selalu kita suguhkan keburukan, kebusukan hati kita. Padahal sejatinya yang Allah pandang dari kita adalah hati kita. Seperti yang disampaikan baginda Nabi, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada kulit kalian, Allah tidak melihat kepada badan kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian, hati kalian. Saya teringat hadis tentang seseorang. Nabi lagi kedatangan orang-orang dari kampung, orang Badui, orang kampung yang tidak berpendidikan, dari gunung, masyarakat yang nggak kenal etika, nggak kenal budaya gitu. Kadang-kadang nggak mandi berminggu-minggu, semacam itulah. Nabi lagi kedatangan mereka ini, yang kebanyakannya mereka nggak berilmu, mereka nggak berharta, mereka juga tidak berbudaya. Saat Nabi sedang berkumpul bersama dengan mereka ini di masjid, karena mereka adalah rombongan kafilah datang gitu. Datang seorang sahabat masuk ke dalam masjid tersebut dengan air bekas wudhu yang menetes-netes dari anggota tubuhnya. Kelihatan wajahnya bersih, kulitnya bening, seseorang yang terjaga hidupnya, dalam artian merawat dirinya gitu, kelihatan berwawasan, berpendidikan. Dia jalan masuk ke dalam masjid, melihat Nabi Muhammad sedang berkumpul bersama dengan orang-orang Badu tersebut. Nabi memanggilnya. Ta'al, panggil namanya sama Nabi Muhammad. Ta'al, kemarilah, kata Nabi. Dipanggil Nabi, tentu saja dia datang.
Nabi kemudian membisikinya, atahsab annaka khairun min haula. Apakah kamu menyangka bahwa kamu lebih baik daripada orang-orang ini yang sedang bicara sama saya ini? Bagusnya sahabat ini ketika yang bertanya adalah Nabi Muhammad, dia segera menyadari hatinya dan ia berlaku jujur, sejujur pasien di hadapan gurunya, karena ia ingin agar sang guru mengobati penyakit-penyakitnya. Nih Bu, Kak, Dek, guru saya Habib Umar bin Hafid pernah bilang, orang tuh kalau diinginkan Allah buat baik, ketika ia mendengar pelajaran tentang keburukan-keburukan, dosa-dosa, dia ngelihatnya, oh iya saya nih. Ketika diceritakan tentang ada orang yang hatinya kotor, saya banget nih. Ketika diceritakan tentang orang yang hatinya penuh dengan dosa, saya nih. Itu artinya adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah SWT. Sebaliknya, orang kalau nggak dikehendaki baik oleh Allah SWT, itu kalau mendengar kebaikan atau mendengarkan dosa-dosa misalnya gitu, oh iya tuh si fulan tuh emang suka kayak gitu sama saya. Tentang orang yang selalu suudzon, tuh teman-teman saya tuh kerjaan suudzon mulu sama saya. Selalu mengarahkan pelajaran-pelajaran kepada orang lain. Kita sebagai seorang pesakitan, maka datanglah sebagai seorang pasien yang ingin disembuhkan hatinya. Dengan cara itu Allah semoga membuka hati kita lebar-lebar, menurunkan segala hidayah, inayah, takwa, iman, kebaikan pada hati kita. Amin ya Rabbal. Di luar hujan, saya seneng nih kalau lagi kajian gini hujan. Artinya Allah sedang menambah keberkahan dengan dijadikan doa-doa di majelis kita menjadi doa yang mustajab. Sebab kata Nabi Muhammad, ad-du'a inda nuzulil matar la yurad. Doa ketika turun hujan tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semuanya. Semoga Allah menurunkan rahmat buat hati kita semuanya, insyaallah. Amin. Maka sahabat ini tadi ketika ditanya sama Nabi Muhammad, atahsab annaka khairun min haula, apakah kamu merasa bahwa kamu ketika masuk tadi ini kamu merasa bahwa kamu lebih baik daripada orang-orang yang berkumpul bersama dengan saya ini? Dia menunduk kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Saya ketika masuk tadi saya lihat siapa itu? Kayaknya orang-orang dari gunung deh. Kayaknya orang-orang yang baru pada mau masuk Islam itu ya. Ya, mereka belum punya banyak ilmu, belum punya banyak ibadah. Saya udah Islam udah dari lama. Mereka masih bodoh terhadap ajaran Islam. Saya sudah banyak mengerti tentang Islam. Kamu merasa lebih baik daripada mereka itu? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Saat saya melihat mereka, saya merasa bahwa saya lebih baik daripada mereka. Nabi Muhammad mengatakan, karena itulah aku melihat belasan setan berada di belakangmu itu, menguasai dan membisik-bisikkan kepadamu segala keburukan-keburukan. Itu sebabnya saya lihat kamu membawa rombongan belasan
setan di belakangmu. Saat saya dengar hadis ini, saat saya pelajari hadis ini, saya jadi mikir gitu, ya Allah. Kita nih kalau ada di mana-mana, siapa yang bersama dengan kita? Kita nih kan gak pernah sendirian. Ada rombongan barengan sama kita, teman-teman. Ada yang disertai dengan rombongan malaikat rahmat. Ada yang diiringi dengan rombongan setan-setan, sebab kamu adalah salah satu dari bala tentaranya. Kamu diikuti oleh siapa selama ini? Kamu bersama dengan senaja suka susah banget ya. Bangun malam susah, mau sedekah berat, mau baca Quran ngantuk. Iya. Siapa orangnya? Saya. Kenapa begitu? Kita terlalu sering membiarkan hati kita kotor, buruk, sehingga diikuti oleh setan. Kita lupa bahwa hati adalah pusat pandangan Allah SWT kepada kita. Siapa yang hatinya bersih, siapa yang hatinya baik, ia pasti akan menjadi orang-orang yang akan dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya dimanapun saja dia berada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati kami, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Ada doanya Imam Al-Haddad, salah satu munajat Imam Al-Haddad. Nanti kalau teman-teman pengen tahu versi lengkapnya, ada dalam kitab Khulasatul Madad karyanya Al-Habib Umar bin Hafid, guru saya, guru kita. Ada salah satu qasidahnya, salah satu munajatnya, namanya Al-Ambariyah. Qasidah yang biasanya dibaca atau bacaan munajat yang biasanya dibaca di sepertiga malam yang terakhir. Saya akan bacainnya dengan lagu, tapi ini di tengah-tengahnya ya. Di depannya begini nih. Ya Rabbi ya limal hal ilaika wajjatul amal famnun alaina bil ikbal wa kullana waslihil bal. Tahu? Ya alim sirri minna la tatik sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Tahu? Tahu? Ikuti bersama-sama. Ya limasir riminna la tatikisit ra'anna wa'afina wa'fu anna wa
minna, ya alim sirri minna, wahai zat yang mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kami. La tahtiki sitra anna, jangan pernah tega untuk membuka-buka aib kami. Jangan kau cabik aib yang ada di dalam diri kami. Wa'afina, selamatkanlah kami ya Allah. Wa'fu anna, ampunilah kami ya Allah. Wa kullana haitsu kunna, senantiasalah ada untuk kami. Ya Rabbi ya alimal hal, wahai zat yang mengetahui segala keadaan. Ilaika wajjahtul amal, kepada Engkau kami haturkan segala harapan. Famnun alaina bil iqbal, terimalah kami ya Allah sebagai hamba-Mu. Wa kullana waslihil bal, senantiasalah ada untuk kami dan perbaikilah hati-hati kami. Di bawah-bawahnya ada salah satu qasidah ini. Nanti saya akan bacakan beberapa sambilan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa ini terijabah untuk kita bersama dengan hujan yang turun pada siang hari ini. Qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa halli uqdata karbi fanzur ilal ghammi yanjal. Ya Allah, aku mohon pertolongan-Mu, obatilah hatiku ya Allah. Aku mohon pertolongan-Mu untuk mengobati hatiku. Wa halli uqdata karbi, ya Allah, angkatlah belenggu yang membelenggu hati kami selama ini ya Allah. Belenggu yang membelenggu hati kita selama ini adalah dari hawa nafsu, dari bisikan setan yang kita ikuti. Angkat semuanya ya Allah. Fanzur ilal ghammi yanjal, aku ingin agar kelabu langit hatiku segera pergi dari kami. Ya Rabbi abduk bibabik, yakhsha alima adabik, wa yartaji li thawabik, wa ghaitu rahmatik hattal. Ya Allah, hamba-Mu saat ini berada di pintu-Mu, khawatir terhadap pedihnya azab dari-Mu, berharap-harap pahala dan kebaikan dari-Mu, dan berharap hujan rahmat-Mu deras mengguyur hati kami. Kayaknya cocok buat kita baca saat ini ya. Waqad ataka biudri, ya Allah, hamba-Mu datang padamu dengan membawa dosa-dosanya. Wa binkisari wa fakri, membawa hati yang patah, membawa hati yang sangat memerlukan kepadamu ya Allah. Fahzim biusrika usrih bimahdi judik wal ifdal. Ya Allah, hancurkanlah segala kegalauan, kegundahan, kesulitan dalam hidup kami dengan kemudahan dari-Mu ya Allah, karena rahmat-Mu dan karena kedermawanan-Mu. Famnun alaihi bitaubah taghsilhu min kulli haubah, karuniakanlah kepada kami semua jalan taubat. Karuniakanlah kepada kami semua taubat dari dosa-dosa kami ya Allah. Membersihkan kami dari segala dosa. Wa'simhu min syarri aubah, jagalah kami agar tidak kembali mengerjakan dosa-dosa ya Allah. Likun lima anhu qad hal, atas segala dosa yang selama ini telah kami lakukan. Ini doa yang akan kita panjatkan pada siang hari ini bersama dengan hujan yang turun pada sikan. Dosa-dosa kita terampuni, hati-hati kita yang sebelumnya kotor,
Kita masuk ke tempat ini dengan membawa hati yang kotor. Kita keluar dengan membawa hati yang bersih, insya Allah, amin. Kita pulang dengan membawa hati yang bersih, amin. Kita pulang sementara hati kita telah Allah beri cahaya, di mana Allah akan selalu pandangan kasih sayangnya. Ikuti jawabannya tadi ya. Ya limasir riminna la tahtikisit ra'anna wa'afina wa'fu anna لا تتكست رعنا وعافنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا limal hal ilaika wajjahtul amal famnun alaina bil iqbal wa kullana wasnihil bal ya limasir riminna la tahtikisit ra'anna wa'afina wa'fu anna wa kullana tukunna qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi wa hali uqada takarbi fandur ilal ghammi yanjal. Bersama-sama ya limasir wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna ya rabbi abduk bibabik yakhsha alima adabik wa yartajili thawabik wa ghaidhu rahmatak hattal ya limasir riminna la tatikisit ra'anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna wa qad ataka bi'udhri wa binkisari wa faqri
فاهزم بيسري كعسري بمهد جودك والإفضال يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعصمه من شر لكل من هو قد حال يا عالم السر تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حي وصلني في كل حالة على مزيل ضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال يا عالم السر منا عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا والحمد لله شكرا على نعم تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا والحمد لله رب العالمين. أفاتح لروح سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصول من فرم الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil اللهم بحق الفاتحة بحق هذا الإمام تفتح علينا فتوح العارفين تنظر إلينا بعين رحمتك تقضي لنا جميع الحاجات. Silakan sebutkan hajatnya masing-masing.
Dan hajat kami yang terbesar adalah pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Lihatlah kami semua yang ada di tempat ini ya Allah. Kami datang padamu dengan membawa hati yang penuh dengan sampah. Kami datang kepadamu ke tempat ini membawa hati yang penuh dengan kotoran, membawa hati yang penuh dengan aib, membawa hati yang penuh dengan dosa, membawa hati yang penuh dengan lumuran noda. Kepadamu ya Allah, Zat yang maha dermawan. Kepadamu ya Allah, wahai Zat yang penuh dengan kasih sayang. Kami tahu Kau tak akan menurunkan kepada kami apapun bersama dengan kotornya hati kami. Akan tetapi ya Allah, bukankah tak ada yang dapat membersihkan hati kami kecuali Engkau juga. Karenanya kami mohon padamu ya Allah, pandanglah hati kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Dengan keberkahan manusia yang paling bersih hatinya, baginda kami Nabi besar Muhammad. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Dengan keberkahan Nabi besar Muhammad, bersihkanlah hati kami ya Allah. Dengan keberkahan manusia yang paling jernih hatinya, yang paling bagus hatinya, jernihkanlah hati kami ya Allah. Baguskanlah hati kami ya Allah. Perbaikilah hati kami ya Allah.